Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas reguler B 2022 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kami akan mempresentasikan hasil poster kami dengan tema tentang perdamaian di kawasan Asia Barat Daya, khususnya konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Dewi Sinta dengan NIM 3223121049, dengan Halimah Tusadia dengan NIM 3224210007, dengan Bapak dosen pengampu Bapak Pusti Suhendro Lukitoyo MSI. Tugas pembuatan poster ini merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan posternya. Nah, setelah melihat poster ini, apakah yang pertama kali yang ada dalam pikiran teman-teman sekalian? Apakah tentang Masjid Aqsa Jalur Gaza Yerusalem atau hal lainnya? Apakah teman-teman sekalian tahu bagaimana latar belakang konflik antara Palestina dan Israel ini? Dan mengapa sih konflik ini dari dulu sampai sekarang masih belum adanya perdamaian di antara kedua negara ini? Untuk menemukan jawabannya, kami akan menjelaskan sedikit tentang konflik antara Palestina dan Israel. Berikut adalah penjelasannya. Belakang konflik Timur Tengah. Latar belakang terjadinya konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina adalah munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895 yang bertujuan untuk menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Masalah Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini bermula dari munculnya Herzl yang merupakan ketua komunis Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme adalah suatu paham dan juga gerakan yang bersifat politis, rasial, dan ekstrim. Tujuannya adalah menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Pemerintahan Inggris meminta dukungan kepada Herzl untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia Pertama berlangsung. Herzl memiliki syarat. Ia meminta pemerintahan Inggris untuk mendukungnya membangun sebuah negara. Inggris pun setuju untuk mendukungnya. Hal ini kemudian mendorong suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1917 dengan nama Balfour Declaration. Perjanjian yang tercipta itu ternyata ditentang oleh bangsa Arab Palestina karena mereka tidak dilibatkan dalam perumusan perjanjian Balfour Declaration. Menanggapi hal tersebut, Inggris kemudian mempertemukan secara langsung komunitas Yahudi tadi dengan bangsa Palestina yang akhirnya menghasilkan White Paper pada 20 Oktober 1930. 29 November 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB nomor 181. Wilayah Palestina yang sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu bagian kelompok Arab, Palestina, dan Yahudi. Perang demi perang terus terjadi antara Palestina dengan Israel. Gerakan Zionisme ini tidak pernah berhenti. Mereka terus berusaha merebut tanah wilayah bangsa Palestina demi tujuan utamanya, yaitu berdirinya sebuah negara bagi kaum Yahudi. Sampai hari ini, wilayah Palestina yang amat luas itu terus berkurang akibat pendudukan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, di sini ada upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah. Upaya PBB dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel dilakukan melalui serangkaian perundingan dan negosiasi yang melibatkan kedua negara persertaan. Dalam upaya perdamaian konflik Israel-Palestina, PBB menjadi mediator yang berusaha untuk memediasi kepentingan antara Palestina dan Israel. Selain itu, terdapat banyak resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang mempengaruhi konflik antara Israel-Palestina. Mediasi yang dilakukan oleh PBB adalah upaya ataupun usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina. Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan OKPBB nomor 242 dan 338, PBB telah terlibat dalam setiap upaya negosiasi Israel-Palestina secara tidak langsung. Keterlibatan PBB tersebut telah dimulai sejak tahun 1947, yaitu pemisahan Palestina menjadi negara Yahudi, negara Arab, dan Yerusalem melalui resolusi 181.
Selain itu, penyelesaian konflik antara keduanya juga dilakukan melalui berbagai perundingan seperti berikut ini. Konferensi Madrid tahun 1991. Konferensi ini mampu mempertemukan Palestina dan Israel dalam satu meja. Akan tetapi, perundingan ini gagal dan tidak menghasilkan suatu keputusan. Konferensi Oslo tahun 1993. Dalam konferensi ini dicapai suatu kesepakatan terbentuknya pemerintahan mandiri rakyat Palestina yang meliputi wilayah Gaza, Jericho, dan tepi barat melalui pembentukan Otoritas Palestina. Yasser Arafat ditunjuk sebagai pimpinan Otoritas Palestina dan pemilihan umum dipersiapkan hingga akhirnya Yasser Arafat dipilih menjadi Presiden Otoritas Palestina pada tahun 1996. Sejak itu, pemerintah Otoritas Palestina menjadi salah satu pemerintahan yang sah dan diakui oleh dunia internasional sebagai pemerintahan rakyat Palestina. Kedua itu ada peran Oki, di mana peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Zionis Israel menjadi pemicu pemberontakan organisasi Konferensi Islam atau yang sering kita sebut dengan Oki di Rabat, Maroko pada 25 September 1969. Negara-negara Islam kala itu merasa perlu mempersatukan diri dalam sebuah organisasi antarbangsa untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, menghapus diskriminasi dan kolonialisasi. Di setiap konferensi tingkat tinggi OKI, konferensi Israel-Palestina selalu menjadi agenda utama. Sejak awal kelahiran hingga saat ini masalah Al-Qudus dan Palestina tetap sebagai ujian terberat bagi OKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sejarah konflik Israel-Palestina, mengetahui upaya yang telah dilakukan OKI dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, dan mencari faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi upaya OKI dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan melalui metode kepustakaan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari OKI untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Resolusi yang dikeluarkan OKI hanya sebatas kecam dan seruan. Faktor-faktor yang menghambat terselesainya konflik Palestina-Israel terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah terjadinya perselisihan di dalam tubuh OKI. Masing-masing negara anggota OKI cenderung mementingkan kepentingan nasional daripada komitmen kepada OKI. Hal ini menyebabkan ketidakseriusan OKI dalam menjalin komitmen dan kemitraan negara-negara anggotanya dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah hubungan yang erat antara Amerika Serikat dan Israel. Dukungan Amerika Serikat kepada Israel tidak hanya terbatas pada materi, politik diplomatik, ekonomi, dan intelijen saja, namun juga pada bidang militer. Yang selanjutnya, dampak konflik Israel dan Palestina. Beberapa dampak dari konflik Palestina dan Israel bagi dunia internasional diantaranya munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam, munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina, terjadi krisis politik dan keamanan kawasan Timur Tengah, hancurnya perekonomian negara, dan timbulnya perselisihan antara umat beragama. Demikian presentasi kami hari ini, dan kami selaku penyaji mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat mengingat materi yang kami berikan, yakni latar belakang masalah daripada konflik Timur Tengah, upaya apa saja yang dilakukan oleh PBB, dan dampaknya terhadap negara-negara yang bersangkutan. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.